Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkanlah saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan tema tentang ibadah haji dan umrah. Haji dari kata al-hajju, dalam segi bahasa adalah al-qasdu, yang artinya sengaja. Itu dalam segi bahasa. Adapun dalam segi syarak, dalam segi istilah fikih, haji adalah qasdul baitil haram, yaitu sengaja pergi ke Baitul Haram, yaitu Ka'bah, lin nusuk, pergi menuju ke Ka'bah tersebut adalah karena ibadah haji atau ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan haji menurut istilah. Kemudian ibadah haji ini adalah merupakan rukun Islam yang kelima yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang telah mampu. Jadi kalau tidak mampu tidak wajib. Kemudian waktu untuk melaksanakan ibadah haji ini ialah sekitar bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Berbeda dengan ibadah haji, yaitu ibadah umroh. Kalau umroh hukumnya sunnah. Sekali lagi, kalau haji hukumnya wajib seumur satu kali. Nah, kalau haji yang kedua hukumnya sunnah, dan seterusnya hukumnya sunnah. Jadi kalau yang pertama haji itu hukumnya wajib, tapi bagi yang mampu. Nah, kalau umroh ini hukumnya sunnah untuk dikerjakan. Di umroh tidak wajib, tapi sunnah. Nah, waktu pelaksanaan ibadah umroh pun bisa kapan saja. Tidak ada waktu khusus seperti ibadah haji. Nah, selanjutnya bagaimana cara menunaikan ibadah haji? Yang pertama yaitu ihram. Niat ihram. Ihram itu termasuk rukun haji. Kalau rukun itu harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan tidak sah hajinya. Itu rukun. Jadi ihram ini termasuk rukun haji, yaitu berniat dalam hati untuk melaksanakan ibadah haji. Ihram, niat ihram haji ini biasa dimulai dari miqat. Miqat itu batas mulai mengerjakan haji. Untuk jamaah laki-laki harus mengenakan pakaian putih yang tidak dijahit, nggak boleh dijahit. Jadi nanti diikat gitu ya, atau diselipkan, itu caranya. Tidak boleh dijahit, tidak boleh pakai pakaian yang dijahit.
Nah, untuk jamaah perempuan bebas menggunakan pakaian warna apa saja, asalkan tetap menutup aurat, ya, dan tidak memakai penutup wajah. Ya, wanita tidak boleh memakai penutup wajah. Ya, nggak boleh pakai cadar, nggak boleh. Ketika ikhram nggak boleh. Ketika ikhram haji nggak boleh. Ya, begitu juga tidak boleh pakai sarung tangan. Ya. Nah, sekarang itu tadi yang pertama adalah ikhram. Ya. Setelah ikhram dari mikot, ya, dilanjutkan dengan wukuf di Arafah. Wukuf itu apa? Wukuf itu diam atau hadir sejenak di Arafah. Ini termasuk rukun haji, wukuf di Arafah ini. Kalau enggak dikerjakan, tidak sah hajinya, harus wukuf. Nah, wukuf dapat dilakukan dari setelah zuhur, ya, tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, jadi datang hadir di Arafah, ya, walaupun itu sejenak, ya, itu bisa dilaksanakan, boleh, ya, seperti itu. Atau apa itu lama di sana di Arafah, ya, untuk berzikir, ya, beribadah boleh, ya. Sejenak pun boleh. Kemudian yang ketiga yaitu mabit di Musdalifah. Ini kalau ini mabit ini wajib haji. Nah, kalau wajib haji gimana? Kalau wajib haji itu seumpama ditinggalkan, itu dia harus membayar dam. Dam itu kalau dalam bahasanya, dalam arti bahasa dam itu darah. Maksudnya di sini adalah menyembelih hewan kurban, harus kalau meninggalkan wajib haji. Mabit di Musdalifah ini adalah menginap di Musdalifah hingga terbit fajar. Nah, tahapan ini dilakukan ketika jamaah melewati Musdalifah dari Arafah untuk menuju ke Mina. Yang keempat, melempar jumroh. Nah, melempar jumroh ini termasuk wajib haji, bukan rukun. Ya. Melempar jumroh Aqobah. Melempar jumroh ini maksudnya melemparkan kerikil, ya, sebanyak 7 kali. Ya. Jadi kita siapkan kerikil itu 7 kali 3. Karena yang dilempar itu ada 3 jumroh. Ya. Jumroh ula, jumroh wusto, dan jumroh Aqobah. Nah, melempar jumroh ini termasuk wajib haji. Kalau lebih hati-hatinya lagi, kita lebihin kerikilnya, ya. Bukan hanya 21, tapi kita lebihin. Ya. Barangkali nanti pas mau lempar gini jatuh kan. Kalau banyak orang kan susah mengambilnya. Makanya kita lebihin. Nah, dilaksanakannya kapan melempar jumroh ini? Dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina. Jadi jumroh ini adanya di Mina. Jamaah disunahkan untuk bertakbir saat melempar jumroh. Jadi kita pegang kerikil, Bismillahi Allahu Akbar, lempar. Bismillahi Allahu Akbar, lempar. Gitu, ya. Sebanyak 7 lemparan. Tiap jumroh kita lempar 7. Jumroh ula 7, jumroh wusto 7, jumroh Aqobah 7. Setelah itu menyembelih hewan kurban. Nah, kalau menyembelih hewan kurban ini termasuk wajib haji, bukan rukun haji. Kalau meninggalkan menyembelih kurban karena ada halangan seumpama, maka nanti wajib membayar dam. Nah,
hendaknya jamaah yang menyembelih hanya memakan sedikit saja, ya. Kemudian daging tersebut dibagikan kepada fakir miskin, kan fakir miskin yang ada di sekitar tanah suci Makkah. Nah, kalau di sana udah kelebihan ya, mungkin dipasok ke daerah lain. Yang keenam, mencukur rambut. Ya, ini mencukur rambut ini termasuk rukun, ya, rukun haji, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan nggak sah hajinya. Jadi yang keenam adalah mencukur rambut. Nah, dianjurkan untuk memotong habis rambut bagi laki-laki semua, cukur gundul. Nah, itu sunnahnya dianjurkan seperti itu. Tapi kalau seumpama motong sebagian aja nggak apa-apa. Ya. Nah, kan orang kan maunya beda-beda, kan? Nah, bagi perempuan cukup memotong rambut sepanjang 1 ruas jari. 1 ruas jari ya, segini nih ya. Nah, cukup segitu saja. Lebih nggak apa-apa. Ya. Kemudian yang ketujuh, tawaf ifadah. Ifadah tulisannya ya, tawaf ifadah. Ini termasuk rukun haji. Wajib dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, hajinya tidak sah. Tawaf ifadah. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. 7 putaran. Ya. Dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula. Jadi caranya Ka'bah ada di samping kiri. Kita mulai dari Hajar Aswad, lurus dengan Hajar Aswad mulainya. Ya. Kemudian mengelilingi Ka'bah ya, sambil berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita perbanyak baca itu. Ya. Sebanyak 7 kali. 7 kali putaran. Nah, kalau seumpama ada orang yang mulainya itu tidak dari Hajar Aswad, di pertengahannya, tidak dianggap satu. Jadi dianggap 1 kali putaran itu dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad. Itu dianggap 1. Gitu ya. Jadi harus 7 putaran. Kemudian yang ke-8 adalah sa'i. Ya, sa'i ini termasuk rukun haji, harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan tidak sah hajinya. Nah, sa'i itu apa? Berjalan atau berlari kecil, lari-lari kecil ya, di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Nah, jadi dari Sofa ke Bukit Marwah dihitung 1. Dari Marwah balik ke Sofa dihitung 1. Gitu. Jadi dari Sofa ke Marwah 1, dari Marwah ke Sofa 2, dari Sofa ke Marwah lagi 3, dari Marwah ke Sofa 4, dari Marwah ke Sofa 5 dan seterusnya gitu ya. Nah, sebanyak 7 kali. Nah, sa'i ini merupakan tahapan yang harus dilakukan tepat setelah tawaf. Jadi setelah tawaf langsung sa'i gitu ya. Nah, yang ke-9 yaitu mabit di Mina. Ya, menginap di Mina ini wajib haji, enggak rukun. Jadi semuanya tidak melaksanakan Mina karena ada suatu halangan, ya wajib membayar dam. Ya. Nah, mabit di Mina ini dilakukannya kapan? Yaitu pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Nah, itu ya. Oke. Nah, sekarang kalau ibadah umroh bagaimana? Ya. Ibadah umroh ini tidak jauh beda dengan
haji. Hanya saja kalau umroh ini tidak ada wukuf di Arafah, ya, tidak ada wukuf di Arafah. Ya, di yang pertama ibadah umroh adalah ikhram, ya, berniat dalam hati untuk melaksanakan umroh seperti ibadah haji, ya. Kemudian ikhram pada ibadah umroh juga dimulai dari mikot. Aturan berpakaian juga sama seperti haji. Jamaah laki-laki harus mengenakan pakaian putih tanpa dijahit. Jamaah perempuan harus menutup aurat dan tidak memakai penutup wajah atau sarung tangan. Kemudian tawaf. Tawaf ini mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, ya, sama. Dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad. Kemudian yang ketiga sa'i, berjalan atau berlari-lari kecil di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah seperti dalam ibadah haji tadi. Kemudian sa'i ketika umroh ini pun dilakukan sebanyak 7 kali. Yang keempat tahallul. Langsung tahallul. Tahallul ini memotong rambut sebagai tanda telah dilakukannya seluruh tahapan ibadah umroh. Laki-laki dianjurkan untuk memotong habis rambutnya, sementara itu perempuan cukup memotong rambut sepanjang 1 ruas jari. Nah, itu saja. Kemudian bisa disimpulkan, kesimpulannya, ya, kalau haji urutannya, ya, ikhram, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, melempar jumroh, menyembelih hewan kurban, mencukur rambut, tawaf ifadah, kemudian sa'i, kemudian mabit di Mina. Nah, kalau ikhram, yaitu niat ikhram, kemudian tawaf, sa'i, tahallul. Gitu ya. Adapun rahasia di balik haji ini, ya, mengandung arti yang sangat besar. Yang pertama adalah persatuan umat Islam. Ya, semua umat Islam, ya, kalau haji ke Mekah dan kumpul jadi satu, ya, seluruh dunia. Ya. Kemudian di sini menunjukkan kesamaan derajat, ya. Semua biarpun kaya raya tetap pakaiannya adalah pakaian ikhram, laki-laki putih. Tidak ada bedanya. Di hadapan Allah semua sama. Yang membedakan adalah ketakwaannya, ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian dalam haji ada melempar jumroh. Ini adalah simbol permusuhan kita terhadap setan, karena di tempat yang kita lempari disitulah dulu ada setan yang menggoda Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail beserta Ibu Hajar. Simbol permusuhan. Kemudian ada sa'i. Sa'i ini adalah memberikan pendidikan kepada kita bahwa manusia harus berusaha, ya, tidak boleh bermalas-malasan. Ketika itu Siti Hajar mencari minuman untuk putranya Ismail yang masih kecil, ya, berusaha kesana kemari sampai 7 kali untuk mencari air. Nah, ini menunjukkan bahwa kita itu harus berusaha, berdoa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.